Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita Al-Mawsu'ah fi Akhiriz Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedia akhir zaman dan berita besar. Sekarang pembahasan kita sudah sampai di akhir-akhir, yaitu tentang Ya'jud Ma'jud. Ini tanda kiamat besar. Yang pertama, kalau kita urutkan, yang pertama dukhan. Apa itu dukhan? Kabut asap. Kemudian turunnya Dajjal. Habis turun Dajjal, turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah Isa turun Ya'jud Ma'jud. Ini yang keempat. Nah, yang keempat. Kemudian nanti yang kelima Dabbatul ardi. Nanti apa itu? Binatang yang membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Kalau dia getok pakai tongkat, orang itu jadi hitam, dan itu tanda-tanda bahwa dia adalah penghuni neraka. Kalau dia getok atau dia sentuh orang itu dengan cincin, maka orang itu memutih. Itu tanda-tanda bahwa dia adalah penghuni surga. Nah, berarti ini masuk tanda kiamat besar yang keempat. Setelah itu nanti itu berurutan itu. Apa tuh? Terbenamnya barat, terbenamnya timur, terbenamnya jazirah Arab. Itu nanti itu api. Kemudian nanti angin yang menyentuh ketiak kaum muslimin. Baru itu terbit matahari dari barat. Setelah itu baru habis, gitu kan? Nah, Dajjal. Ini yang keempat, tanda kiamat yang keempat setelah Isa alaihi salam. Isa baru saja membunuh Dajjal. Tanda kiamat ketiga yaitu Dajjal. Isa baru saja membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu muncul Ya'jud Ma'jud. Ini pelajaran kita tentang Ya'jud Ma'jud. Siapa itu Ya'jud Ma'jud? Apa hakikatnya? Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Ya'jud Ma'jud sesungguhnya kalian benar-benar bersama dua makhluk yang tidak menyertai sesuatu apapun kecuali keduanya memperbanyak jumlahnya, yakni Ya'jud Ma'jud. Dan siapapun mati dari kalangan Bani Adam dan Iblis. Jadi meninggal Bani Adam dan Iblis, Ya'jud Ma'jud umurnya lama, kemudian dia tetap bertambah, sementara Bani Adam berkurang, sementara dia bertambah. Hadis ini menjelaskan bahwa Ya'jud Ma'jud itu termasuk anak keturunan Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Adam itu mimpi basah. Ini tentang hakikat Ya'jud Ma'jud. Ini hanya perkataan. Adam itu mimpi basah sebelum Hawa ada, kemudian jadilah Ya'jud Ma'jud. Ini perkataan yang sangat lemah. Tidak mungkin dia mimpi basah tahu-tahu yang keluar adalah Ya'jud jadi Ma'jud. Nggak mungkin. Pasti harus ada apa? Istrinya. Nggak mungkin nggak ada istrinya. Tapi itu perkataan yang sangat lemah, hadis yang sangat lemah. Terus mereka mengatakan bahwa Ya'jud Ma'jud adalah keturunan Nabi Nuh. Anaknya ada 3, ada Sam, Ham, Nafis, dan keturunan Nafis itulah yang nanti menjadi Ya'jud Ma'jud. Nah, yang jadi Ma'jud salah satu diantaranya.
Keturunan Nafis itu ada Ma'jud, ada Jumir, ada Madi, ada Yaman. Itu diambil dari kitab Kejadian. Berarti ini dari kitab Injil. Kitab apa? Injil. Enggak susah juga kita percaya. Asli dari Ya'jud, Ma'jud. Kalau Syam nanti, kalau yang kita ketahui sejarahnya, anak Nabi Nuh itu ada 3. Syam nanti akan menjadi bapaknya orang Eropa. Kemudian Ham nanti menjadi bapaknya orang Afrika. Nafis menjadi bapaknya orang Asia. Kita katanya kan Nafis, berarti kita ini adalah keturunan Nafis. Keturunan Nafis, keturunan Asia, nanti akan melahirkan Ma'jud. Siapa di antara bapak yang keturunan Ma'jud nih? Enggak ada. Enggak ada ya. Kan kita orang Asia. Dari Zainab binti Jahsh, kita baca hadisnya. Ini hadis yang kuat. Bahwasanya Nabi SAW masuk ke kamarnya dalam keadaan ketakutan. Kemudian dia berkata, tidak ada la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wailul lil Arab, celakalah orang Arab atas kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka pintu Ya'jud Ma'jud. Beliau melingkarkan jempolnya dan jari telunjuknya. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Rasulullah menjawab, ya, apabila keburukan merajalela. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasanya udah saya sampaikan belum Pak ya? Serius nih? Lupa. Bapak lupa atau saya yang lupa ya? Dua-duanya lupa. Pak, jadi Pak, ini tadi dari hadis Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW pertama mengatakan bahwa bolongan yang terbuat dari apa Pak? Yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain itu sudah bolong. Nabi lingkarkan tangannya begini. Ini sudah bolong begini nih. Sebentar lagi Ya'jud Ma'jud akan keluar dari Saddul Ma'rib, namanya apa tuh Pak? Benteng yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain. Sudah begini nih. Nabi mimpi. Nabi sedang mimpi dan kaget langsung menyampaikan hal itu kepada sahabat. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ya'jud Ma'jud itu termasuk anak keturunan Adam. Andaikan mereka melepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan yang banyak. Tiada ada seorang laki-laki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunannya berjumlah 100 orang atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, takwil, taris, dan mansak. Jadi Pak, kita ambil dari hadis ini, Ya'jud Ma'jud itu keturunan anak Adam. Berarti dia keturunan Adam, bukan iblis, bukan siapa, tapi keturunan anak Adam. Terus kalau meninggal salah seorang di antara mereka, berarti mereka juga meninggal. Gantinya dari 100 orang adalah 100. Ada 1 orang itu yang meninggal, yang gantinya adalah 100 orang. Terus di belakang mereka ada 3 umat. 3 umat itu artinya orang nanti dari mereka itu terdiri dari beberapa suku. Ada suku takwil, taris, dan mansak. Ini tidak bisa kita jelaskan karena tidak ada penjelasan berikutnya apa itu suku-suku yang berada di dalam. Berarti Ya'jud Ma'jud juga punya suku. Hadis Tabrani riwayatnya Siqah. Kita baca juga hadisnya Pak biar informasinya dapat semua. Dari Ibnu Harmalah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, dan sesungguhnya kalian tidak ada hentinya memerangi musuh sampai Ya'jud Ma'jud datang. Lebar wajahnya, ini cirinya, sipit matanya, pirang rambutnya. Dari setiap tempat yang tinggi mereka muncul seolah-olah wajah mereka seperti perisai yang dipukul. Hadis riwayat Ahmad juz ke-5 subbab ke-30, perawinya
siqah. Ini bentuk Ya'juj Ma'juj. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti lebar wajahnya. Wajahnya dia Bapak lebar. Wajahnya lebar. Enggak bulat, tapi Bapak lebar. Sipit matanya. Sipit matanya orang-orang kemana arahnya itu Pak? Orang-orang ke Mongol ya. Barbar atau Tartar. Pirang rambutnya. Rambutnya pirang. Mana Pak? Orang pirang berarti orang barat Pak. Kayak orang Eropa kan, pirang rambutnya. Kemudian setiap tempat tinggi mereka muncul. Berarti mereka itu muncul dari tempat yang tinggi, bukan dari tempat yang rendah, tapi tempat yang tinggi. Makanya ada yang mengatakan bahwa tempat tinggi itu adalah dataran Tibet. Tibet atau Tibet? Tibet, dataran Tibet. Tibet, tempat tinggi. Kalau Tibet itu Pak, itu di situ Pak, Tibet ya, Tibet Pak. Tibet itu kebanjiran. Berarti dataran rendah. Dia Tibet. Tibet itu dataran tinggi. Tibet Pak ya. Tibet. Seolah wajah mereka seperti perisai yang dipukul. Artinya Pak, wajahnya lebar tapi tidak simetris. Kenapa Pak tidak simetris? Ya karena dipukul, nggak mulus wajahnya. Sesuai dengan sifat orang Mongol dan Tartar dari dataran Siberia, Asia Tengah. Masih tersisa satu lagi ekspedisi bangsa, nanti masih ada, maksudnya dalam pemahaman Abdullah bin Mubayyad mengatakan bahwa nanti orang Mongol masih Pak? Masih akan mengekspansi lagi. Dulu pernah, kemudian mereka dikalahkan. Sekarang mereka nanti akan kembali lagi dengan bangsa bernama Ya'juj Ma'juj. Lanjut. Ini kesimpulan dari analisa terhadap ayat dan hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Kahfi 89 92 sampai 96. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, lupa bawa Al-Quran. Ayat itu memaparkan bahwa kisah perjalanan Nabi Zulkarnain. Tentang Zulkarnain ini Pak, cerita surah Al-Kahfi Pak ya. Dari arah terbitnya matahari daerah timur. Nabi Zulkarnain dia berasal dari barat, kemudian berjalan ke arah timur. Timur berarti arah Asia. Dari barat tempat tenggelam, kemudian menuju tempat terbit. Kemudian dalam perjalanan bertemu dengan sebuah suku primitif, lalu dia berjalan menuju utara. Jadi arah timur, kemudian bergerak sedikit kemana Pak? Utara, sampai ke dua rangkaian gunung. Kalau ke timur terus kan jadinya di mana Pak? Di Jepang kan? Tapi enggak ke Jepang, dia naik ke mana Pak? Utara. Berarti memang arah-arah Tebet. Arah Tebet. Di antara kedua gunung itu ada jalan yang biasa dilewati yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Jadi ada timur dan barat. Di sini Zulkarnain bertemu dengan kaum primitif, terselir, tak dapat berbicara bahasa yang baik. Jadi bahasanya kurang Bapak? Kurang bagus. Kaum ini menerangkan bahwa mereka sering diganggu oleh dua bangsa bernama Ya'juj Ma'juj. Kaum ini meminta tolong agar Nabi Zulkarnain membuatkan tutup Saddul Ma'rib namanya. Kemudian Zulkarnain membuatkannya dari besi tembaga yang dilelehkan sehingga dapat menutup jalan yang biasa dimasuki oleh Ya'juj Ma'juj untuk menuju wilayah barat. Jadi Pak, berarti Ya'juj Ma'juj tidak punya teknologi, tidak punya Bapak? Teknologi. Mereka hanya mengandalkan otot untuk menyerang orang lain. Itu Pak ya. Lanjut. Tunjuk penting, Ya'juj Ma'juj adalah bangsa perusak yang mendiami sebuah wilayah sebelah timur di kawasan timur laut. Kemudian dibuatlah tutup atau sumbat yang terletak di wilayah timur atau timur laut. Sumbat itu
adalah sarana terbaik untuk mencegah serangan kabilah Ya'juj Ma'juj. Ini syarat bahwa mudah menghabisi bangsa perusak tersebut. Nabi menggunakan istilah radmun, bukan sad, tapi apa Pak? Radmun. Kalau sad kayak seperti bendungan, tapi ini lebih kuat lagi, disebut apa Pak namanya? Radmun, mengandung isyarat penutup secara total terhadap seluruh jalan yang biasa dilewati oleh gunung itu. Ayat ini mengandung petunjuk yang jelas bahwa Ya'juj Ma'juj itu sebangsa manusia yang hidup di muka bumi, wilayah tertentu di bumi. Seperti ini kira-kira. Oleh dari Google Meet di sini Pak. Ini perbatasannya ini dibuat di sini Pak. Dibuat di mana Pak? Di sini. Lanjut. Kira-kira di sini. Nggak tahu lah di mana tempatnya. Kan? Cari aja sendiri Pak ya. Di Tibet situ. Tibet. Tembok Ya'juj Ma'juj kira itu buat di sini. Itu dikira-kira aja Pak. Dikira-kira di mana Pak? Di Google. Di Google. Mana Ya'juj Ma'juj tempatnya? Tapi sebenarnya ada yang tahu nggak Pak? Nggak ada yang tahu. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembunyikan manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia, tapi tidak seorang pun yang tahu. Kalau kita sekarang jumlah manusia ada sekitar 8 miliar, berarti dia dikali 100, berarti berapa jumlahnya? 800 miliar kalau dia keluar sekarang. Tapi kan dikeluarnya kapan Pak? Nah, akhir zaman. Akhir zaman itu orang sudah mulai habis, sudah mulai Pak sedikit kan, sudah mulai sedikit. Perang terus kan pada masa Imam Mahdi. Kemudian nanti banyak dihabiskan juga oleh Dajjal. Kemudian setelah itu pokoknya perang-perang begitu kan. Habis itu nanti baru Nabi Isa alaihi salam. Jumlah mereka sedikit, hanya mereka bisa naik ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Berarti jumlahnya tidak banyak jumlah mereka. Sementara Ya'juj Ma'juj itu 100 kali lipat dibandingkan pengikut Nabi Isa alaihi salam. Berarti ya segitulah kira-kira. Tapi kan lumayan banyak. Sementara sekarang orang nggak tahu di mana tempat Ya'juj Ma'juj. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kalau masih merahasiakan sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapnya, ya kan? Dulu pada masa Tamim Ad-Dari menjelaskan bahwa dia ketemu dengan Dajjal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu di mana tempat dia bertemu, ya kan? Tempat dia bertemu karena dia berlayar ke arah timur lewat laut Yaman. Tapi sampai sekarang nggak ketemu di mana pulau tersebut. Padahal di situ ada Pak Dajjal. Itu cerita Dajjal. Jadi kalau Allah menyembunyikan sesuatu, maka manusia tidak ada yang tahu. Walaupun manusia sekarang punya apa Pak? Satelit untuk melacak. Jangankan untuk melacak makhluk Pak, melacak apa aja orang bisa. Apa tuh Pak? Melacak minyak yang ada di mana? Di bumi. Ketahuan kan ada minyak di bumi sana, itu kan? Itu dilacak lewat apa Pak? Lewat satelit, lewat alat. Nah sekarang kalau ada orang disuruh untuk mencari Ya'juj Ma'juj, ketemu nggak Pak? Wah ketemu dia. Di mana dia tempatnya? Yang jelas dia bukan makhluk yang pernah nampak sama Bapak di muka bumi ini. Kenapa? Kalau dia makhluk yang pernah nampak di muka bumi, tak mungkin dia dikasih apa Pak? Betul, dikasih apa? Tutup, ya kan? Dikasih tutup. Sementara sekarang dia ibarat dikasih tutup dalam penjara yang tak bisa keluar. Tapi suatu saat dia akan menghancurkan itu dan bisa keluar. Siapakah Nabi Zulkarnain? Kita belajar itu. Kalau kita identifikasi Nabi Zulkarnain, ya kan? Di mana kira-kira dia membuat dinding penutup Ya'juj Ma'juj itu? Kemudian Nabi Zulkarnain kita masih pendapat pertama. Dia adalah Iskandar Makdumi atau Alexander Makedonia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa
Dia seorang raja pada masa Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah seorang raja dari Arab. Ada pendapat mengatakan Zulkarnain itu adalah seorang raja Persia bernama Quraisy. Quraisy. Ini hanya pendapat-pendapat, Pak, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan siapa itu Nabi Zulkarnain. Cuman ada di dalam Al-Qur'an cerita tentang Zulkarnain. Nah, cuman tidak dijelaskan pasti siapa sebenarnya Nabi Zulkarnain. Kemudian apabila tembok itu dibuka, Ya'juj Ma'juj akan turun dengan cepat seluruh tempat tinggi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Ayat ini mengandung petunjuk bahwa Ya'juj Ma'juj itu tinggal di dataran tinggi. Sudah kita ketahui bahwa dataran tinggi yang paling luas adalah dataran Tibet yang dianggap sebagai atap bumi. Lanjut, cepat aja, Pak. Nah, terbukanya tembok penghalang Ya'juj Ma'juj pada masa Nabi Isa alaihi salam. Hadis Ibnu Majah. Dari Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Ya'juj Ma'juj akan dibukakan pintu lantas mereka keluar sebagaimana firman Allah, dan setiap-tiap tempat yang tinggi mereka akan turun dengan cepat. Surah Anbiya. Kemudian mereka menguasai seluruh bumi. Kaum muslimin akan melarikan diri sampai-sampai kaum muslimin masih tersisa hanya dapat bertahan di perkotaan dan di perbentengan. Mereka sambil membawa hewan ternak mereka sampai Ya'juj Ma'juj melewati sungai dan meminum airnya hingga tidak tersisa sedikit pun. Jadi mereka saking banyaknya minum air sungai pun sampai habis. Cepat aja, Pak, nanti kita selesaikan ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Isa menceritakan kemunculan Dajjal. Lalu ia berucap, lalu aku pun turun, kemudian aku bunuh mereka hingga orang-orang kembali ke negeri mereka. Akan tetapi mereka dihadang oleh Ya'juj Ma'juj. Berarti setelah siapa, Pak? Dajjal terbunuh. Mereka tidak melewati air kecuali minumnya dan melewati sesuatu pun kecuali merusaknya. Aku berdoa kepada Allah agar Allah mematikan mereka, maka bumi menjadi berbau busuk karena bau tubuh mereka. Kemudian orang-orang kembali memohon perlindungan kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah, lantas Allah mengirimkan awan menurunkan air hujan, lantas air membawa jasad Ya'juj Ma'juj dan mencampakkan dia ke laut. Jadi, Pak, bukan Nabi Isa yang dapat membunuh Ya'juj Ma'juj, tapi doa Nabi Isa kepada Allah untuk mematikan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nggak bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hanya Pak? Berlindung, kemudian Allah menurunkan penyakit lewat leher Ya'juj Ma'juj, kemudian Ya'juj Ma'juj meninggal dunia. Ketika Ya'juj Ma'juj meninggal dunia, maka bumi berbau busuk. Tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi kecuali semuanya ada mayat Ya'juj Ma'juj. Dalam hadis yang lain Allah mengutus burung yang berparuh panjang, kemudian membawa mayat-mayat tersebut. Tak tahu di mana diletakkan mayat itu. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang sangat lebat untuk mencuci bumi. Kemudian bumi menjadi bersih. Ketika itulah bumi menumbuhkan tumbuhan lagi yang subur. Kemudian hiduplah apa, Pak? Hidup apa, Pak? Hiduplah manusia dengan baik. Selesai itu cepat tentang Ya'juj Ma'juj. Rasa-rasanya sudah atau gimana ya bahasnya? Makanya cepat-cepat aja. Berikutnya nih, Pak, tanda-tanda akhir masyarakat. Ini kayaknya baru nih, Pak. Tanda-tanda berakhirnya masyarakat. Terakhir, Pak, ini tentang tanda kiamat yang kelima. Tanda kiamat yang kelima yang besar apa itu, Pak? Terbit matahari dari tenggelamnya. Jadi kan orang ketika itu sudah mulai apa, Pak? Ketika Ya'juj Ma'juj sudah habis, Nabi Isa dan masyarakat kembali apa, Pak? Makmur. Nabi Isa menjadi apa, Pak? Menjadi
memimpin, kemudian beliau nikah dengan suku Jurhum dari Quraisy, Pak ya. Suku Jurhum dari Quraisy. Nabi Isa itu hidup selama 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Nabi Isa itu menikah karena dulu ketika diangkat ke atas langit Nabi Isa tidak menikah. Akhirnya Nabi Isa menikah. Ini membatalkan pendapat orang apa Pak? Pendapat orang Nasrani bahwa pendeta itu hendaknya tidak menikah. Ternyata Nabi Isa menikah dan punya anak, punya keturunan. Nah, tapi setelah itu orang kembali lalai. Orang kembali apa Pak? Kembali lalai. Karena biasanya apa? Orang kalau sudah apa Pak? Sudah mewah, kemudian yang dipikirkannya apa? Yang lain lalai. Nah, setelah lalai, kemudian setelah lalai kembali kepada keburukan, kemudian baru Allah menerbitkan matahari dari barat. Nah, ini kembali kita belajar sedikit Zulkarnain, dinding itu. Nah, dalam surah Al-Kahfi 98, Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh. Kemudian janji Tuhanku itu adalah benar, dan kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Surah Al-Kahfi ayat 98. Dalam ini terkandung isyarat kemunculan Ya'juj Ma'juj, sudah jelaskan tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sedikit dibahas ini Pak sebelum itu. Artinya Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar datang dalam 3 malam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Nah, jadi orang kalau ingin mencari Lailatul Qadar, kita pembahasan bukan Lailatul Qadar, tapi kalau ingin dapat Lailatul Qadar maka sholat tahajud. Cara mendapatkannya, orang yang membaca Al-Quran kemudian dia tidur, ia bangun baca Quran lagi hingga tidur lagi, bangun lagi baca Quran lagi hingga tidur lagi, sampai dia mengerjakan sholat subuh dan tiba-tiba matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Lantas manusia panik sampai matahari sudah di tengah langit, dia kembali ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Pak, berarti kejadian terbitnya matahari itu dari barat di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang itu tidur malam, kemudian di antara mereka ada yang baik, ada yang sholat tahajud. Kemudian habis itu dia baca Quran. Ketika dia baca Quran, tidur lagi, kok belum subuh juga. Kemudian dia tidur lagi, kemudian kok belum subuh juga. Kemudian dia tidur lagi sampai dia capek tidur, tahu-tahu ketika itu datang pagi, tapi dia kaget ternyata matahari itu terbit dari barat. Tapi terbit dari barat bukan terbenam di timur. Terbit dari barat, kemudian terbenam sudah setengah hari, kemudian kembali lagi ke barat. Itulah yang membuat kacau orbit dari planet. Ya kan? Kalau terbit dari barat kemudian tergenam ke timur kayak gitu kan jadi nggak terlalu bermasalah Pak, tinggal putar apa Pak? Putar arah. Ini enggak Pak, terbit kemudian kayak orang ini Pak, punya mobil nih. Udah dia maju ke depan, misalnya kita depan sini, maju ke depan, habis itu dia putar balik tapi daerah yang sama, karena jadi berantakan jadinya. Kalau dia putar balik ke arah apa Pak? Putaran bundaran kan oke aja. Ini enggak Pak, dia abis maju habis itu balik ke arah yang sama. Bapak jalan Siliwangi lah gitu, Bapak Mama ya, Siliwangi ya. Jalan yang dua tuh, lawan arus namanya apa Pak? Lawan arus. Itulah yang membuat hancur apa Pak? Planet. Gara-gara apa Pak? Matahari terbit dari barat kemudian tenggelam lagi ke barat. Itu membuat hancur, terbentur-benturlah planet ini. Kira-kira begitulah ininya Pak. Lanjut. Nuaim bin Hamad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata,
Kalian tidak hidup sesudah Ya'juj Ma'juj kecuali sebentar saja, sampai matahari terbit dari arah barat. Lantas orang-orang tidak mengetahui bagian kebaikan di akhirat berkata, kami tidak peduli apabila Allah mengembalikan cahayanya kepada kami dari arah mana saja terbitnya, baik dari tempat terbitnya maupun dari arah tenggelamnya. Abdullah bin Amr berkata, lantas mereka mendengar seruan dari langit, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diterima diri kalian, dan wahai orang-orang yang kafir, sesungguhnya telah ditutup pintu taubat. Pena pencatat amal sudah dikeringkan dan lembaran catatan amal sudah digulung. Hadis 1371 bab al-fitan. Bab al-fitan. Bisa juga dilihat dari 443. Jadi Pak, ini hadis riwayat tadi di atas, hadis riwayat Bukhari. Nanti Bapak lihat nanti di hadis Bukhari bab fitan, bisa di hadis 1371 atau di 443. Jadi Pak, jadi orang saking tidak kepengen melihat mataharinya, mereka berkata Bapak, enggak apa-apa matahari mau terbit dari timur atau terbit dari barat, yang penting matahari terbit. Nah, tahu-tahu ternyata terbitnya nih Pak, barat. Nah, disitulah tidak diterima lagi amalan baik tidak diterima, amalan buruk tidak diterima. Kenapa? Catatan amal sudah ditutup, pena sudah diangkat. Berarti hanya tinggal apa Pak? Tinggal menunggu kiamat saja. Kalau catatan amal sudah selesai. Makanya Pak, sebelum matahari terbit dari barat, tadi terbitnya di barat atau timur nih Pak? Masih di timur Pak. Masih dari timur. Kalau terbit dari barat masalah kita nih Pak. Alhamdulillah terbitnya dari timur. Makanya Pak, hadis yang sangat dikuatkan sama Nabi Muhammad itu, badiru bil a'malis sholihah. Segeralah kalian beramal soleh, karena kalian nggak tahu, bisa jadi paginya nanti terbit matahari dari barat. Sebelum, kalau kita sudah beramal soleh kan tinggal apa Pak? Tinggal memetik hasil saja. Tinggal memetik hasil kalau terbit matahari dari barat, sementara kita sudah menjadi orang yang baik. Lanjut hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak terjadi sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, orang-orang melihatnya, maka mereka semuanya beriman. Mereka semuanya Bapak beriman. Nah, kemudian saat itulah tidak bermanfaat iman manusia tersebut. Kemudian Nabi Muhammad membacakan surah Al-An'am ayat 158, dan tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami juga menunggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Pak, Rasulullah SAW bersabda, kemudian menambahkan Bapak hadis Nabi SAW, kalau sudah terbit matahari dari barat, sementara manusia sedang menunggu. Yang ditunggu Bapak matahari terbit. Apa kata Allah? Kami juga menunggu. Yang Allah tunggu Bapak, kalian yang akan diadili. Kalian menunggu, kami juga menunggu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian tunggu adalah matahari, tapi yang kami tunggu adalah kalian. Nah, apakah nanti kalian termasuk orang baik atau orang jahat? Lanjut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari tenggelamnya. Ketika matahari terbit, orang-orang melihatnya, maka mereka beriman semua. Ternyata Pak, ketika matahari terbit dari barat, mereka jadi Bapak, oh ya Allah, kami taubat, kami beriman. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Itulah ketika tidak bermanfaat lagi seseorang keimanannya. Dia belum beriman sebelumnya. Kalau dia belum beriman sebelumnya, tapi kalau beriman sebelumnya berarti dia apa? Ya, tinggal dapat kebaikan aja.
atau kebaikan yang tidak diusahakan pada keimanannya. Surah Al-An'am ayat 158. Sungguh hari kiamat pasti benar-benar terjadi, sedangkan ketika itu dua orang sudah menghamparkan kainnya tetapi keduanya tidak sampai bersaksi dan tidak sempat juga mengulung Jadi Pak, dia mau sholat subuh nih ceritanya, kayaknya dia mau coba mutobat ini, sudah digelar apa Pak? Tikarnya, tahu-tahu terbit matahari dari barat. Wow, dia mau tobat, ternyata tobatnya sudah tidak diterima. Makanya Pak, jangan tunda-tunda sholat subuh. Subuh itu sebenarnya sholatnya jam berapa Pak ya? Jam 5 Pak ya. Kalau matahari terbit berarti sudah jam berapa? Udah jam 6 itu ya. 4:30, 45 ya Pak ya. 4:30, 45 gimana? 4:45. Ya kan? Kalau salat subuhnya jam 6 berarti sudah syuruk, matahari sudah terbit. Sudah muncul matahari. Nah, jadi salat subuhnya kalau bisa kesiangan namanya. Orang kesiangan itu maka dia tidak mendapatkan Bapak, sudah digelar tikarnya tapi tidak diterima tobatnya. Makanya kalau bisa salat subuhnya jam 3 kalau bisa. Nggak bisa, jangan lebih cepat. Kalau waktunya. Sungguh, ini hari kiamat pasti benar-benar terjadi. Sedangkan ketika seseorang sedang memerah air susu ontanya yang bunting, tetapi dia tidak sempat untuk minumnya. Jadi Pak, ketika melihat hari kiamat sudah matahari itu tenggelam, hilang selera. Hilang selera. Padahal dia sudah memerah air susu, tapi selera menjadi hilang karena saking takutnya. Nah, sungguh hari kiamat pasti benar-benar terjadi. Sedangkan ketika seorang sedang menambal kendi airnya, tetapi dia tidak sempat minumnya, padahal dia sedang haus, hilang selera Pak. Sungguh hari kiamat pasti benar-benar terjadi. Sedangkan ketika salah seorang di antara kalian sudah mengangkat suapan makanan ke mulutnya, tapi dia tidak sempat makanya, hilang selera Pak. Hadis riwayat Bukhari. Ya coba aja lah, kaget tiba-tiba matahari dari barat, hilang selera gara-gara Bapak kaget matahari terbit dari barat. Kita baca hadisnya Pak. Karena ini apa Pak? Kenapa Pak? Karena nggak ada informasi bagi kita kecuali hanya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Karena ceritanya cerita goib, cerita goib, harus banyak hadis. Cuma saya tidak ungkapkan hadis bahasa Arabnya karena kalau saya ungkapkan terlalu panjang, maka diambil apanya Pak? Artinya saja. Dari Safwan bin Basal, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari arah tenggelam matahari terbit dari arah tenggelamnya, kemudian sebuah pintu selalu terbuka, lebar bersejarak 70 tahun. Pintu itu senantiasa terbuka untuk taubat sampai matahari terbit dari. Jadi Pak, taubat itu pintunya sangat luas. Berapa luas pintunya Pak? 70 tahun perjalanan. Makanya dalam hadis Nabi itu mengatakan Pak, hai anak Adam, kalau kalian Pak bikin dosa sampai ke atas langit, kalau kalian tobat, fala ubali, aku tidak mempermasalahkannya. Itu kan? Ya ibnu Adam, ingkana zunubaka ananas sama. Hai anak Adam, fastaghfiruli, kau minta ampun kepadaku, fala ubali, aku tidak masalah. Karena pintu taubat Allah itu sangat luas. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu itu yang sangat luas itu tertutup. Apabila matahari terbit dari arahnya, tidak bermanfaat lagi iman yang dia belum beriman sebelumnya atau kebaikan yang dia usahakan dalam imannya. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Itu matahari terbit dari barat. Dan secepat kilat itulah muncul siapa Pak? Tanda kiamat besar yang ke-6. Apa itu? Binatang melata. Dabbatul ardi, binatang di muka bumi. Binatang Pak, dia bentuk binatang, kakinya 4. Satu membawa apa Pak? Tongkat Nabi
Musa, satu di tangan sebelahnya cincin Nabi Sulaiman. Nah, kita baca hadisnya. Ini tanda kiamat besar yang kiamat keberapa, Pak? Ke-6. Dan apabila ketetapan telah jatuh, kemudian kami keluarkan sejenis binatang melata di bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi binatang itu bisa ngomong, Pak. Dia bisa bicara. Nah, kan udah terbit matahari kan, ya kan? Dulu kalian nggak yakin kan, sekarang sudah kejadian kan? Nah, taubat tidak diterima lagi. Hanya aku memisahkan antara orang baik dengan orang jahat. Nah, ini aku bawa tongkat satu, kemudian apa lagi, Pak? Cincin satu. Nah, kalau sudah ketahuan, Pak, itu sudah ketahuan. Nanti dalam hadis Nabi itu mengatakan apa? Kalau ada orang yang mau berjual beli, orang bertanya, kamu beli onta itu dari mana? Orang itu akan menjawab, kata Nabi, aku membelinya dari orang yang putih wajahnya. Sampai begitu, Pak. Iman itu diapain, Pak? Diperlihatkan. Kalau sekarang kan nggak ketahuan, Pak, mana orang yang beriman, mana yang tidak beriman. Ada ketahuan nggak, Pak, putih hitamnya? Nggak ada, Pak, nggak ketahuan. Sekarang ketahuan, tapi nanti iman itu diapain, Pak? Diperlihatkan, ketahuan mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Kalau begitu dibuat sama Allah sekarang kan enak juga, Pak, ya. Ketahuan kan, ini orang baik, ini orang nggak baik. Tapi sekarang kan nggak ketahuan, Pak, ya. Kadang-kadang orang yang nggak baik pura-pura seperti orang baik, terkelabui kita kan. Tapi dulu nggak, Pak. Nanti terakhir itu nggak, Pak. Orang yang baik ketahuan, orang yang tidak baik ketahuan. Kamu beli itu dari mana? Di orang yang wajahnya hitam, katanya kan. Kamu itu beli di mana? Di orang yang wajahnya putih. Saking ketahuan orang itu beriman dan tidak beriman. Berarti itu disebut hari apa tuh, Pak? Hari cuman menjalankan hari. Sementara amalan sudah tidak diterima lagi. Nah, itu kerjaan binatang itu hanya, Bapak, menetapkan mana orang baik, mana orang. Surah An-Naml ayat 82. Lanjut, hadis Muslim dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang aku tidak melupakannya. Kata siapa, Pak? Abdullah bin Amr. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda hari kiamat pertama kali muncul adalah terbit matahari dari barat, kemudian muncul binatang melata kepada manusia di waktu duha. Berarti keluarnya di waktu duha. Salah satu dari keduanya muncul sebelum yang satunya, sedangkan yang lainnya mengikuti secara cepat. Jadi setelah matahari segera secara cepat timbul apa, Pak? Binatang melata itu. Jadi nggak lama waktunya, sangat cepat. Nah, Abadi menukil dari Ar-Razi dan kitab tafsirnya, orang-orang yang membincangkan tentang binatang melata dari mereka dari sudut pandang pertama tentang ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh, Bapak, binatang itu. Di dalam suatu hadis nyatakan bahwa tingginya 60 asa. Tinggi nih, Pak. 60 asa berapa itu, Pak? 30 meter tinggi, Pak. Diriwayatkan juga bahwa kepalanya mencapai awan. Saking tingginya akan orang lebay-lebay kadang-kadang, Pak, ya. Lebay sampai ke awan kepalanya. Padahal sudah dijelaskan tadi tingginya berapa, Pak? 60 asa, 30 meter. Dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa ukuran celah dua tanduknya itu panjangnya 1 farsakh bagi pengendara kuda. 1 farsakh itu sekitar 1 mil. 1 mil itu 800 meter. Berarti gede, Pak. Binatang apa? Gede binatangnya. Tanduk, pakai dia punya apa, Pak? Punya tanduk. Berarti kayak kerbau berarti, Pak. Iya, kayak kerbau ya. Yang tanduk. Tanduknya panjang. Bapak ngelihat nggak kerbau yang panjang tanduknya seperti apa? Hampir sebesar badannya kan? Nah, kedua tentang bentuk dan penampilan fisiknya, diberikan bahwa ia mempunyai 4 kaki, bulunya halus
Mirip kerbau kan? Kerbau bulunya halus atau enggak halus, Pak? Halus. Bulunya halus. Ada bulu pada mukanya. Di mukanya juga ada bulu. Kerbau kan berbulu kan? Makanya apa, bayangkan aja lah. Ada 2 sayap. Kerbau ada sayapnya. Berarti binatang agak burung ya. Tapi dia binatang. Kalau burung kan kakinya berapa, Pak? 2. Ini kakinya berapa? 4. Berarti semua orang kenal dengan binatang itu. Kenapa? Karena binatang itu belum pernah ada orang melihat. Dia kakinya 4, kemudian berbulu halus, punya tanduk, kemudian ada sayap. Berarti ini binatangnya aneh. Binatangnya Bapak aneh kan? Dari Ibnu Juraid uraikan tentang ciri fisik binatang ini, bahwa kepalanya seperti kepala kambing. Bapak bayangkan aja lah, nanti Bapak di sketsa kepala kambing. Matanya seperti babi. Kecil berarti matanya. Kalau kerbau matanya gimana, Pak? Gede nggak, Pak? Gede. Makanya jadi istilah telur mata kerbau. Kalau saking gedenya kan mata. Siapa mati? Sapi atau kerbau, Pak? Sapi, Pak. Telur mata sapi ya. Kan matanya gede, Pak. Matanya Pak gede kan? Terus telinganya mirip telinga gajah. Ini binatang apa ini, Pak? Binatang laborasi nih. Telinganya seperti ada telinga gajah, tanduknya seperti rusa. Kolaborasi nih. Dadanya seperti dada singa, berarti membusung. Warna kulitnya harimau. Belang-belang. Lambungnya mirip lambung sapi, berarti gendut. Ekornya coba gambar. Coba tanya ke Meta AI, Pak. Tolong gambarkan yang seperti ini. Kira-kira jadinya apa nanti, Pak? Coba ya. Bapak cari Meta AI kan bisa itu, Pak ya. Membuat gambar kan bisa kan? Bapak AI, Bapak masukkan hadis ini. Tolong gambarkan yang begini, binatangnya seperti apa? Jadinya seperti apa nanti itu, Pak? Saya belum betul. Saya nggak ada internet. Kalau ada internet saya cobain ya. Saya nggak ada internet. Gimana bentuknya? Gimana jadi binatang itu, Pak? Ya kan? ChatGPT kan bisa, Pak ya? Kan ChatGPT kan gampang tuh, Pak. Seperti apa keluar itu? Saya nggak ada internet nih. HP juga di rumah. Harusnya tethering saya kan dengan HP. Ekornya seperti apa, Pak? Aneh. Lambungnya mirip lambung sapi. Ekornya seperti ekor domba. Berarti pendek, Pak. Ya kan? Kemudian tapak kakinya seperti tapak kaki onta. Onta berarti tapak kakinya kan 2 gitu ya, kayak sapi itu ya. 2 ya, karena kan dia enggak ini ya. 2 kan. Gitu lagi kira, Pak. Ini gado-gado berarti binatangnya, Pak. Gado-gado, Pak. Enggak sebanyak ini ya gado-gado ya. Gado-gado 3 macam aja, Pak ya. Jadi gado-gado dia. Berarti Pak, kesimpulannya binatang yang besar hanya Allah yang tahu bentuknya. Tapi Bapak coba aja lah masukkan ke Meta AI. Coba, mana tahuan dia bisa membuat sketsanya binatang itu. Berarti intinya gini, Pak, binatang itu belum pernah muncul, kemudian dia muncul dan semua orang tahu bahwa bentuknya seperti itu. Ini adalah binatang yang Allah utus untuk menentukan baik buruknya manusia, dan dia bisa bicara. Jadi, Pak, dapat nggak, Pak? Nggak dapat ya? Gimana bentuknya itu ya? Nantilah, Pak. Saya coba ini kan sketsanya di rumah. Ketiga, Pak, bagaimana munculnya? Binatang itu bagaimana munculnya? Dari Ali diriwayatkan bahwa binatang itu keluar selama 3 hari saja. Berapa hari, Pak? Dan orang-orang yang menunggu binatang itu tidak keluar kecuali hanya 1/3 saja. Dari Hasan dia berkata, keluarnya binatang itu tidak sempurna kecuali
sesudah 3 hari. Jadi 3 hari pun tidak sempurna 3 harinya Pak. Di hari ketiganya hanya muncul setengah hari saja. Berarti berapa Pak? 2 hari setengah. Jadi dia nggak muncul 3 hari penuh Pak. Hanya 3 hari kurang setengah. Nah, saya tahu kenapa. Dan muncul di waktu 2. Keempat, tentang tempat munculnya. Nabi SAW ditanya, di manakah binatang itu muncul? Nabi menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya bagi Allah, yakni Masjidil Haram. Dia muncul dari mana Pak? Haram. Dikatakan pula binatang itu keluar dari bukit Sofa. Lantas dia berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Hebat binatangnya Pak, muncul dari bukit Sofa. Bapak tunggu-tunggu aja nanti pas umroh ya Pak Haji ya. Tunggu-tunggu di umroh, mana tahun-tahun dia muncul. Bapak lagi umroh kan, tinggal digetok pakai Bapak cincin Nabi Sulaiman kan jadi putih, ya kan? Tunggu, muncul. Gitu. Di mana munculnya? Ya, sebenarnya kata Abdullah bin Mubayyad tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena ada yang bisa memastikan, walaupun kita dapat informasi bahwa munculnya dari daerah Arab. Kalau Nabi mengatakan dari bukit Sofa, dan dia selama 3 hari kurang setengah saja. Tapi saking cepatnya dia, semua manusia dapat getokannya. Gimana Pak Haji? Kelihatan nggak Pak Haji? Gimana bentuknya Pak Haji? Jadi-jadian bentuknya. Dapat banyak gambarnya. Gimana bentuknya Pak Haji? Pendek. Dia nggak bisa dimasukin semua ya Pak Haji ya. Tapi belah. Intinya mah apa Pak? Intinya apa Pak? Binatangnya memang tidaklah lazim. Binatang yang tidak lazim. Kelima, jumlah munculnya. Diuraikan bahwa munculnya selama sebanyak 3 hari, tapi muncul juga berapa Pak? 3 kali. Jadi muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Kayak gitu 3 kali. Muncul dari wilayah paling ujung Yaman. Kemudian dia bersembunyi. Padahal dia gede Pak, tapi bisa sembunyi. Kemudian dia muncul lagi dari perbukitan, lalu dia bersembunyi dalam ukuran waktu yang lama. Lantas orang-orang menyaksikan keberadaannya di masjid yang paling agung, yaitu Masjidil Haram. Tidak ada yang menakutkan bagi mereka kecuali kemunculan di antara rukun sudut Ka'bah di seberang perkampungan Bani Makhzum, arah kanan luar Masjidil Haram. Maka kemudian ada orang yang lari dan ada juga yang berdiri berhenti mungkin saking kaget. Jadi dia 3 hari muncul itu Pak, 3 hari muncul itu di tempat yang berbeda. Muncul di sana, tahu-tahu hilang. Habis itu muncul di sana, tahu-tahu hilang. Muncul di Masjidil Haram, tahu-tahu hilang. Dia muncul atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pembahasan ke-6. Isi perkataan binatang melata itu ia berbicara tentang kebatilan agama selain agama Islam, atau dia berkata tentang firman Allah bahwa manusia terhadap ayat Allah tidak yakin. Jadi dia bisa bicara Pak, kemudian dia mengatakan tentang apa Pak? Tentang seluruh agama selain agama Allah enggak betul. Yang betul adalah agama Allah. Itu dia membawa firman itu ternyata Pak. Dia bawa firman innad dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Dia ngomong ke itu, agama Islam aja ya, yang benar ya. Yang benar agama Islam aja ya. Yang benar agama Islam. Itu yang dia ngomongin Pak sama binatang itu, dan dia bisa berbahasa Arab. Pak mau nanya, capek nggak Pak? Udah lewat jam 6 Pak. Saya kira tadi masih nggak terasa Pak ya. Entar lagi Bapak? Berduha lagi, entar lagi.
Bapak nggak mau nanya atau nggak Pak ya? Nggak ada yang boleh tanya Pak, silakan Pak aja. Dari ciri-ciri dengan masjid tadi Ustaz, harusnya udah bisa kita tebak kan sudah keluar dari manusia. Ya. Sekarang soalnya yang rusak, soalnya udah bunuh sudah di Palestina. Bunuh dimanapun itu siapa sekarang bunuhnya? Ya. Dari dunia kan begitu. Ya. Itu yang paling rakus. Bangsa mana sekarang yang paling rakus, yang jumlahnya banyak miliaran, selalu rusak alam, rusak lingkungan. Karena sudah ketebak Ustaz. Ya jadi itu udah ada ya. Cuman memang kapan kita dibunuhnya ini kita di Indonesia dibantu juga mereka kapan kita belum tahu. Cuman mereka udah keluar kan sebelum kelihatan ya. Setuju nggak Ustaz? Nah, kalau gitu itu kan interpretasi itu atau penterjemahan. Dari ciri-ciri tadi muncul atau tidak muncul, setuju atau tidak setuju, boleh kita berpendapat. Tapi dia itu muncul karena tutupannya sudah dibuka. Kalau sekarang dia sudah muncul berarti ya, sudah keluar berarti dia tidak punya tutup. Nah, sementara dia punya tutup. Boleh aja Pak. Memang dari hadis ini butuh orang-orang yang pintar Pak untuk apa? Untuk menjelaskan hadis ini. Kenapa? Perlu dikaji terus itu. Pak udah pada pulang Pak. Udah hilang saya mau ngomong ini nanti saya ngomong sini yang ini hilang. Cuman di sini nggak bisa hilang. Kenapa? Nggak bisa dibuka di situ, ditutup. Makanya bapak-bapak di sini nggak berani keluar karena terlalu jauh. Di sana gampang. Udahlah Pak, cukup Pak ya. Dabatul art. Insyaallah nanti kita lanjut. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu udah baca alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.